Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Alhamdulillah. Sudah tidak ada yang kena COVID toh? Sudah vaksin ketiga? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Baik, kita mulai perkuliahan kita tentang perencanaan geometrik jalan. Ya. Jadi jalan-jalan yang kita lihat itu dibangun berdasarkan perencanaan. Jadi awalnya harus kita membuat perencanaan geometrik. Apa itu geometrik? Umumnya itu, kalau pengertian umum, geometrik itu karena kondisi tanah yang akan dibangun jalan itu tidak melulu rata, tidak melulu kondisinya lurus, tidak ada halangan, ya, maka dibuatlah geometrik. Misalnya ada bangunan, gedung, rumah, atau kena hutan yang kawasan yang tidak boleh dilalui oleh sebuah konstruksi jalan, maka terpaksa jalan itu membelok, naik turun. Nah, berapa naiknya, berapa turunnya, berapa kelandaiannya, berapa jari-jari untuk membelok, itu adalah dalam perencanaan geometrik. Ya. Daftar bacaan yang bisa kalian baca bisa dibaca kalangan dari Sylvia Sukiman tentang dasar-dasar perencanaan geometrik jalan, diterbitkan oleh Nova. Kemudian standar perencanaan geometrik jalan perkotaan tahun 88 dari Kementerian PU. Kemudian spesifik standar untuk perencanaan geometrik jalan luar kota tahun 90 juga diterbitkan oleh Kementerian PU. Dan Policy on Geometric Design of Highway and Street tahun 90 dari AASHTO ASU. Bisa aja. Yang nanti akan kita pelajari adalah prinsip dan lingkup perencanaan geometrik jalan, kemudian penampang melintang jalan, bagian yang langsung berguna untuk lalu lintas, bagian yang berguna untuk drainase, bagian konstruksi jalan, bagian pelengkap jalan, daerah manfaat jalan atau damaja, dari daerah milik jalan atau damija, dan daerah pengawasan jalan atau dawaja. Oke. Parameter perencanaan geometrik jalan. Yang menjadikan parameter untuk merancang sebuah geometrik jalan ditentukan oleh yang pertama kendaraan rencana, ya. Kemudian kecepatannya, kemudian volume lalu lintas, tingkat pelayanan jalan, jarak pandang. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah untuk perencanaan geometrik jalan. Sedangkan apa yang dimaksud alinemen horizontal? Nah, ini harus diperhitungkan tentang gaya sentrifugal, tentang lengkung peralihan, tentang diagram superelevasi, bentuk lengkung horizontal, pelebaran perkerasan jalan pada lengkung horizontal, jarak pandang pada lengkung horizontal, pedoman umum perencanaan alinemen. Ya. Nah, pedoman umum perencanaan alinemen horizontal. Jadi coba saya terangkan sedikit. Kendaraan rencana itu misalnya jalan itu yang mau melalui adalah kendaraan jenis apa? Apakah kendaraan minibus, sedan, itu termasuk bagian dari kendaraan kecil. Kalau ada truk berarti dia masukkan truk double gardar standar, ya.
Jadi kalau truk biasa itu kan rodanya cuma 4. Nah, kalau yang double gandar standar itu ada 2, ada 6. Ada lagi yang gandeng. Ya. Jadi kendaraan rencananya harus dilihat apa jenis kendaraannya apa saja. Kemudian kecepatan. Jalan itu mau dilalui kendaraan dengan kecepatan maksimum berapa? Ada 40 km per jam, 60 km per jam, 80 km per jam. Kalau di jalan tol bisa 100 km per jam. Kalau jalan-jalan perkotaan biasanya 40, 60 ya. Kalau jalan antar provinsi sekitar 60, 80. Jalan nasional yang bukan tol itu bisa 80 sampai 100. Tapi melihat kerapatan jalan. Volume lalu lintas menyangkut berapa banyak kendaraan yang lewat di jalan itu. Kalau jalannya sudah ada, kita harus melakukan survei lalu lintas namanya. Survei lalu lintas itu ya menghitung kendaraan yang lewat, lalu kita hitung pertumbuhannya, kira-kira setahun berapa persen pertumbuhan kendaraan itu. Nah baru bisa dirancang lebar jalan yang ideal dan jenis perkerasannya sesuai dengan banyaknya kendaraan yang mau melalui. Tingkat pelayanan jalan ya, tingkatnya tadi itu jalan nasional, jalan provinsi atau jalan kabupaten. Jarak pandang, jadi jarak pandang itu kalau jalannya datar itu jarak pandang kita bisa jauh. Tapi kalau banyak tiba turun naik itu jarak pandangnya pendek. Alignment horizontal kayak sentrifugal. Jadi kita lihat kalau kita ini semua bisa bawa mobil kan? Atau paling tidak motor lah ya. Pada saat kita mau nikung di jalan, nah, itu kan sekolah ada gaya yang menentang kita, ya kan? Kayak kalau nikungnya ke kanan kita akan terlempar ke kiri. Kalau nikungnya ke kiri kita akan terlempar ke kanan. Itu namanya gaya sentrifugal. Nah, ini menghitungnya berdasarkan kecepatan, berdasarkan jari-jari lengkungan dan kemiringannya. Jadi kalau kalian mau miring kanan, jangan terus kemudian mobilnya begini kan nggak bisa miring kanan. Jadi kalau miring kanan ya mobilnya begini ya. Kalau mau miring kanan kalau mobilnya begini baru kalian bergaya begini jatuh. Ya. Siapa yang suka bergaya begitu? Nyawa itu mahal. Jangan bergaya di jalan lah. Lebih baik bergaya di lapangan aja ya. Oke. Kemudian lengkung peralihan. Lengkung peralihan itu sebelum nikung itu ada Ada antara gitu. Ada antara untuk kita mau nikung. Itu namanya lengkung peralihan. Jadi tidak bisa langsung itu tidak bisa. Harus ada antaranya dulu. Anda jangan bayangkan jalan seperti sirkuit ya, sirkuit balap. Kalau sirkuit balap memang kecepatannya tertentu dan daya cengkeramnya ban terhadap badan jalan, permukaan jalan lebih kuat. Kemudian diagram super elevasi, ya nanti dari lengkungan itu ada antara bentuk permukaan jalan yang tadinya miring 2% begini, pelan-pelan menjadi datar, pelan-pelan menjadi miring. Ya, miring sekali pada puncak tikungan. Ya. Kemudian bentuk lengkung horizontal, apakah spiral, apakah circle, ataukah spiral. Ini memang nama istilahnya itu. Kalian jangan membayangkan yang enggak. Karena pubersitas itu kadang-kadang istilah itu bisa bahaya. Nah, namanya itu. Jadi bentuk circle, bentuk spiral atau spiral, circle, spiral. Kemudian pelebaran perkerasan jalan pada lengkung horizontal. Jadi di tikungan itu harus ada pelebaran karena biasanya mobil agak terlempar. Misalnya kita menikung ke kanan,
mobil kan agak terlempar ke kanan, maka harus dilebarkan. Ada pelebaran. Berapa lebarnya? Itu nanti dihitung. Kemudian jarak pandang lengkung horizontal. Ya pada saat kita mau menikung, itu jarak pandang kan pelan-pelan akan berkurang gitu ya. Yang tadinya lurus bisa jauh, tapi karena ini mau nikung kan terhalang. Itu jarak pandang. Kemudian kita amati yang paling terakhir adalah pedoman umum perencanaan alinemen horizontal. Ya. Kemudian alinemen vertikal. Ini berbicara tentang kelandaian pada alinemen vertikal, lengkung vertikal cembung, lengkung vertikal cekung. Ya. Koordinasi alinemen vertikal dan elemen horizontal secara terpadu. Kemudian penomoran atau stasioning panjang jalan. Oke. Untuk alinemen vertikal, kelandaian pada alinemen vertikal ini untuk naik turunnya jalan. Jadi kalau jalan itu berada pada kawasan yang tidak datar, dia misalnya naik ya. Itu waktu naik gini, itu kan berarti ada cekung, ada lengkung vertikal namanya lengkung cekung. Sedangkan pada saat setelah di puncak dia mau mendatar itu namanya lengkung cembung karena dia nanti dasar acuannya adalah jarak as mobil supaya tidak natok gitu namanya istilahnya. Kan ini roda depan, roda belakang. Nah ini kalau bersama-sama nikung gini, bagian ini itu tidak sampai kena dasar. Nah itu namanya tikungan lengkung horizontal, lengkung vertikalnya itu harus dibuat. Misalnya mobil dari sini mau naik ke sini. Kalau tidak dibuat cekungan, tidak dibuat lengkung, kan otomatis tersangkut di sini. Nah, itulah ceritanya. Nah, supaya tidak tersangkut maka dibuat lengkung. Lengkungnya bisa cembung, bisa cekung. Kalau dia pada posisi dari turun ke naik, cembung. Kalau dari naik dari datar ke naik itu cekung. Kalau dari dari naik mau ke datar itu cembung. Mungkin bisa digambarkan. Ya gampang gambarnya. Operatornya lagi ini. Jadi ini jalan, tiba-tiba harus naik, datar lagi, turun lagi. Nah ini harus dibuat cekungan. Nah ini namanya lengkung vertikal cekung. Nah ini kalau dari naik mau ke datar ini cembung. Sekarang kalau jalannya alinemen horizontal ini, jalannya lurus, tiba-tiba mau belok gini, maka ini harus dibuat gimana nih hapus? Ya sudah, pokoknya pengertiannya gini ya. Jadi tidak bisa Anda teruskan gitu, tidak bisa, harus dibuat lengkung horizontal. Nah ini lengkungnya. Nah lengkung ini terdiri dari 3, bisa bentuk circle, bisa bentuk spiral, bisa spiral, circle, spiral. Jadi kalau ini R, ini radiusnya. Ini kalau R-nya penuh dari ujung ke ujung, itu namanya circle. Tapi kalau dia dari sini sudah mulai menikung, ini di sini bagian sini ini spiral.
Ini spiral. Kalau spiral-spiral aja berarti circle-nya nggak ada, ini di krek. Itu biasanya untuk medan yang terlalu sempit. Nah, ya, terlalu sempit. Finish ya? Pak. Iya, Pak. Oke. Nanti koordinasi elemen vertikal dan elemen horizontal secara terpadu. Maksudnya begini, pada saat kita nikung, elemen horizontal itu ada, dilarang pada saat nikung naik. Ya, jadi pas gini tuh sambil naik itu nggak bisa. Nggak boleh sebetulnya. Tapi memang pada areal pegunungan naik, tapi itu tetap harus ada batasan batasan maksimal yang diharuskan. Nah, namanya itu ada koordinasi. Artinya kalau pada posisi dia naik turun naik itu sebaiknya jalan itu tidak boleh menikung. Jadi harus pada saat pada bagian yang datar. Kemudian waktu kita bikin jalan itu harus ada penomoran. Ya, STA namanya. Misalnya kita mau membangun jalan 10 kilo, pasang STA 0, STA 0 per 100, 0 plus 200, 0 plus 300. Maksudnya tiap 100 meter itu dipasang patok stasioner. Fungsinya apa? Fungsinya untuk mempermudah pelaksanaan di lapangan agar sesuai dengan gambar perencanaan kita. Karena misalnya tikungannya itu diletakkan di kilometer berapa, STA berapa, kita akan mudah. Oh, ini sudah kilometer sekian, ini berarti nikung. Mulai awal nikung ini. Oke. Perencanaan geometrik jalan, prinsip dan lingkup perencanaan geometrik jalan. Perencanaan geometrik jalan adalah bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar jalan untuk memberikan pelayanan yang optimum terhadap lalu lintas. Jadi fungsi geometrik itu agar jalan itu dilalui bisa dengan nyaman. Artinya kalau kita mau menikung, mau naik, mau turun itu tidak seketika, ada antara. Tapi dengan catatan kendaraan yang kita pakai harus berjalan sesuai dengan kecepatan rencana jalan itu. Kalau jalan itu kecepatannya rencananya 40, baru kalian kecepatan 100 ya terlempar. Karena waktu kita nikung begini, kan itu jalan miring. Kalau kecepatannya 40, kemiringannya mungkin sedikit aja, berapa persen gitu tuh. Tapi kalau untuk kecepatan 100, dia harus miringnya agak ekstrim. Nah, kendaraan kita kecepatan 100 di jalan yang dirancang kecepatan 40, maka dia tidak ke kanan nikung, tapi malah terlempar ke kiri. Maka sering ada kecelakaan di jalan karena akibat kendaraan melaju tidak pada kecepatan rencana jalan tersebut. Nah, itulah fungsi geometri jalan. Apa kita tahu jalan itu dirancang dengan kecepatan berapa gitu? Enggak tahu. Nah, kalian harus belajar rambu-rambu lalu lintas. Oh iya, biasanya di pinggir. Nah, di rambu-rambu lintas itu ada tertulis 60 km, 80 km, 40 km, 5 km per jam. Itu kalian harus ikuti itu. Berarti kecepatan tidak boleh melebihi itu. Kan di depan batalion ya. Iya, Pak. Kecepatan dulu waktu awal-awal itu kecepatan cuma 5 km per jam. Itu karena di situ sering ada upacara, sering ada pasukan melakukan kegiatan lah ya di tepi jalan itu. Tapi kalau sekarang sudah boleh kecepatan normal sampai 40 lah, 40 km.
Jadi rambu itu fungsinya adalah untuk menunjukkan bahwa jalan itu dirancang pada kecepatan tersebut. Sebetulnya itu. Kalau kalian patuh ya selamat. Tapi biasanya kalau karena kita emosi anak muda ya, ini kok lambat-lambat sih jalan ini, kita salib ya. Tujuan perencanaan geometrik jalan adalah untuk menghasilkan infrastruktur yang aman, efisiensi pelayanan arus lalu lintas, dan memaksimalkan rasio tingkat penggunaan dan biaya pelaksanaan sehingga dicapai tingkat kenyamanan dan keamanan dalam berkendaraan. Jadi dengan dibuatnya perencanaan geometrik, maka biaya juga bisa efisien. Tapi jalan tersebut masih dirasa nyaman untuk dilalui. Ya. Gimana? Sudah berapa menit? 5 menit lagi. Oh, ya jam mengajar saya kurang. Nggak apa-apa, saya patuh terhadap. Karena kan sehabis saya masih ada mata kuliah, tuh. Iya. Saya nggak boleh mengkorupsi teman punya jatah. Lingkup perencanaan geometrik jalan meliputi perencanaan bentuk fisik, termasuk dimensi perkerasan dan drainase. Nah, yang kadang kalian tidak boleh lupa, yang kadang dilupakan oleh para perencana adalah drainase. Sekarang saya mau tanya, kalau mau bikin jalan, yang pertama kali dibuat apa duluan? Saluran drainase. Iya, jadi kita buat drainasenya dulu. Kalau drainasenya nggak dibuat lebih dulu, kalian membuat badan jalan, saluran airnya nggak ada, hujan turun, air itu akan menggenangi badan jalan yang kita buat. Akhirnya jalan itu rusak. Jadi harus dibuat drainasenya dulu. Supaya selama masa konstruksi, kalau terjadi hujan atau banjir aliran air itu sudah ada, air itu sudah ditempatkan pada drainase yang kita buat. Nah ini, yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan geometrik jalan adalah sifat gerakan dan ukuran kendaraan, karakteristik lalu lintas, dan sifat karakter pengemudi dalam mengemudi kendaraan. Nah, ya kan? Jadi jenis kendaraannya sendiri, ukurannya dan sifatnya, karakteristik lalu lintas. Jadi kalau jalan kawasan industri itu kan dimaksudkan untuk jalan menuju kawasan industri oleh kendaraan-kendaraan berat. Maka di situ lalu lintasnya pasti lebih cepat karena halangan di situ diperkurang, tidak ada halangan, tidak ada lampu merah, jaranglah lampu merah. Maka kalau kalian lewat di situ karakteristiknya adalah karakteristik lalu lintas cepat. Demikian juga jalan nasional. Jalan yang berhubungan antara kota, kabupaten itu adalah jalan nasional, itu biasanya lalu lintasnya cepat. Jalan perkotaan lalu lintasnya lambat. Jalan perkampungan juga lebih lambat lagi karena banyak anak kecil. Ya banyak aktivitas manusia lah. Dan karakter pengemudi. Makanya ada larangan kalau Anda dalam kondisi mabuk dilarang bawa mobil, dilarang bawa kendaraan. Nah, nanti terbawa karakternya ke dalam kendaraan yang kita bawa lagi kendaraan ini. Nah, enggak tenang ya. Nah, dan memang sebaiknya tidak dilakukan. Mabuk itu enggak baik. Ada yang suka mabuk? Mabuk ini Pak, maksudnya mabuk kendaraan atau jalanan. Ya, kalau kalian mau mabuk, tidak usah pakai minuman keras atau makanan yang itu, yang memabukkan. Cukup naik kendaraan, badannya dibalik ini, yang harusnya menghadap ke depan, kalian menghadap ke belakang. Saya jamin mabuk. Muntah-muntah. Ya di belakang.
Baik, elemen perencanaan geometrik jalan. A. Elemen horizontal, trase jalan dititik beratkan pada perencanaan sumbu jalan. Nah. Oke, nanti ini bisa kalian baca lah ya, ketentuan ini. Kita lanjut yang lebih utama. Alinemen vertikal atau penampang melintang jalan. Saya kira ini sudah tadi saya terangkan. Penampang melintang jalan adalah merupakan elemen yang perlu diperhatikan menyatakan informasi. Nah, sudah tadi saya gambarkan. Kalau jalan dipotong, bentuknya seperti apa ya, lebarnya, jumlah jalurnya, dan mediannya. Oke. Sebelum saya akhiri, saya memberikan bentuk contoh penanganan jalan. Kalau jalan dibuat, kadang-kadang bisa kelalaian manusia juga karena faktor alam. Jadi ini adalah terjadi patahan jalan di sini, sehingga akibatnya nggak bisa dilalui kendaraan karena ini sudah mengalami demarkasi antara yang di sebelah sini dengan yang di tengah ada perbedaan level, maka ini perlu diperbaiki. Nah, ini yang dilakukan adalah salah satunya pembuatan saluran drainase. Karena ini mungkin faktornya karena aliran air tanah yang mengikis bagian bawah badan jalan sehingga sini mengalami penurunan. Nah, makanya dibikinlah saluran dulu. Oke, saya kira mungkin hari ini cukup ini dulu ya, tentang pengenalan geometrik alinemen. Nanti pembahasan perhitungan dan lain sebagainya dan rumus-rumus yang dipakai akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Sudah? Sudah Pak. Oke. Sedikit cuma kayaknya sepele banget. Apa itu? Pembuatan konstruksi jalan yang di dalam hutan sih Pak. Takutnya nanti pas pembuatan itu mengalami Penurunan. Nah, jadi begini, kalau di dalam hutan ada namanya wilayah damija ya, daerah milik jalan. Jadi kita mau bikin jalan lebarnya 8 meter misalnya, lebar 7 meter, terus ada bahunya 1 meter 1 meter kiri kanan, jadi 9 meter, terus ada drainase kiri kanan 1 meter 1 meter 11 meter. Maka yang kita buka lahan itu jangan cuma 11 meter, karena kalau dibuka 11 meter, pohon yang di tepi itu akan yang bagian atasnya akan rindang, akan menutupi jalan kita, sehingga pengeringan konstruksi jalan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan itu cepat mengalami penurunan. Kalau ya kan kurang matahari, lembab, belum lagi kalau hujan ya. Walaupun yang kita butuhkan itu 11 meter, maka sarannya adalah dibuka 25 meter. Nah, kalau 25 meter, insya Allah jalan itu pengeringannya cepat. Kalau ada kelembaban atau hujan turun, juga cepat kering. Ya, saya kira itu. Tapi orang-orang rata-rata yang membangun jalan di hutan sudah memahami itu. Kalau masih juga ada penurunan karena memang pemadatannya belum maksimal, kemudian pembuatan terasenya masih kurang pas. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.